Kita sapa-sapa dulu teman-teman yang nonton ini gitu kan. Mungkin kalian perlu kenalan dulu. Selamat ya by the way ya, keterima SDG. Apa sih SDG itu? Waduh, kebetulan saya terakhir nih Mbak sebagai peserta yang masuk SDG karena sebenarnya udah tutup, tapi makasih banget SDG. Nah, yang aku tahu nih Mbak, SDG itu adalah Sociology Digital Government and Environment and Economy. Nah, 100 loh, Zah. Kebuktikan bisa lolos di SDG ini. Itu apa? Program apa sih itu SDG itu? Oke, yang aku tahu ya Mbak, program SDG ini adalah program yang disediakan oleh Sosiologi dalam bentuk magang merdeka dan kampus merdeka untuk mempraktekkan ilmu-ilmu yang udah kita pelajari di Sosiologi gitu kepada masyarakat yang kita akan teliti. MBKM bukan sih itu? Ya, termasuk MBKM Mbak, karena ini kebetulan udah batch 5 ya Mbak, dan kita batch 5 ya. Udah batch ke-5 dan udah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun berarti ya Mbak kalau batch 5. Batch 5 kalau enggak ini kan mulainya dari PKKM ya teman-teman. Jadi kalau batch 5 itu 3 tahun. Oh, batch. Karena setahun tuh 2 kali gak sih? Per semester berarti ya. ya. Kemarin sempat berhenti karena gue stroke. Baru tahu ini sumpah Mbak, baru tahu. Iya, karena gue kan pemulihan dulu. Jadi tahun 2021 tuh sempet gitu ya. Ada program ini, makanya kita punya buku ini yang depan nih. Outputnya. Terus habis itu gue pemulihan tuh, Za. Lalu kita mulai lagi sama buku yang ini, yang sama DPR. Nah, habis itu kita kerja sama Disnaker. Kalian batch 5 deh. Berarti ini udah tahun ketiganya berarti ya Mbak? Ketiga dari berjalannya CMBKM SDG ini. Betul. Mungkin kenalan dulu kali Za. Ini siapa aja namanya? Aduh, dari kita wanita-wanita cantik nih di sebelah kanan kiri saya, yang kebetulan juga salah satu teman atau rekan di kelompok ini nih Mbak. Oke, mungkin boleh dari yang sebelah kanan Mbaknya. Oke, mungkin aku pengen kenalan dulu kali. Aku Akila dari Kesos angkatan 2021. Kebetulan ikut SDJ ini karena di semester 7 ini emang lagi diplotinnya sama prodi itu MBKM gitu. Jadi karena SDJ ini tentang riset gitu, jadi kayak menarik banget sih untuk diikutin. Oke. Gitu. Thank you Akila. Mbaknya Akila. Oke, mbaknya satu lagi. Kenalkan diri sendiri ya. Silakan. Kalau aku nama aku Firna. Aku juga ikut SDG ini untuk MBKM. Pertama untuk menuin SKS nih jujur aja ya. Untuk menuin SKS di semester 7 ini dikasih kesempatan untuk ikut MBKM. Terus ada SDG ini tentang penelitian gitu kan, sangat tertarik. Terus apalagi promosinya tuh pergi ke Malaysia kan, kayak luar negeri gitu. Prestis ya. Iya. Dibayarin lagi kayak keren lagi gitu. Bener-bener kan, menarik banget sih. Iya betul. Terus aku juga senang penelitian gitu kan karena latar belakang aku dari kesejahteraan sosial. Kita angkatan, juga Fir? ilmu kesejahteraan sosial. Angkatan? Aku angkatan 2021. Sekarang semester 7. Oke, berarti dua-duanya semester 7 ya. Kebetulan saya juga seangkatan nih Mbak. Dan kita belum kenalan Mbak yang dari tadi ngomong. Iya. Bisa gak tuh? Nah, aku perkenalkan diri kali ya. Karena sama juga sama teman-teman yang lainnya. Aku Reza Rizky Fadila. Bisa dipanggil Reza. Aku dari Kesos UI 2021. Dan tahun ini juga lagi juga plottingan MBKM di SDG ini gitu. Ya, jadi kalian bertiga sebenarnya peserta dari MBKM SDG. Betul sekali. Terus mau ngambil data di mana tadi, Fir? Di Malaysia. Keren banget. Baru pertama ini ya. Iya. Oh, karena sebelumnya belum pernah ya Mbak ke Malaysia? Kan enggak, maksudnya yang batch sebelumnya itu nasional. Ya, di Indonesia aja. Indonesia doang. Jadi yang internasional baru kalian. Ini apa? SDJ batch spesial, Special. edition. Dan ini first time-nya ke luar negeri kan Mbak? Iya. Karena keren banget. sebelumnya di nasional terus. Iya. Betul. Bocoran ya, Zers. Kenapa? Jadi kan kalian batch 5 nih. Itu
batch 6 belum mulai, tapi sudah ada nawar dari Filipina. Oh my god, ini informasi baru ya. Ini kita kita di switch aja Filipina dulu ya baru lagi nanti gitu. Karena menarik ya Filipina. Iya. Gitu. Boleh ikut lagi nggak? Itu ada anak S2 mau masuk S1. Buat ikut MBK MSD. Ikut MBK MSD. Ih, bukan masanya lagi, tolong dong, jangan merebut hak kita gitu. Gantian ya sama yang satu. Oke, kita mau ngomongin apa nih Mbak? Nah, Hari ini. kalian itu kan hari ini kita mau diskusi topik ya. Kalian tuh mau nulis apa sih? Mungkin boleh Mbaknya dijawab. Mau nulis apa penelitian kita pada Apa ada hubungannya sama judul ya? Judulnya apa sih, Res? Judulnya di belakang ini seperti yang teman-teman tahu terkait migrant worker, dan itu isu pertama kita di BKMS di gini Mbak. Dan pada episode kali ini kita akan ngebahas minum susu dan makan ikan. Sebenarnya ini teka-teki sih Mbak. Apa sih hubungannya minum susu dan makan ikan Apa ini? sih? Sama Gitu. migrant worker apa ya? Iya, betul. In banget ya isunya ya. Iya. Makan ikan dan minum susu. Jadi apa Sama nih? migrant worker. Iya. Hubungannya ya. Tolong jangan dikaitkan dengan politik ya, karena nggak ada hubungannya ke sana minum susu dan Nggak ada makan ikan maksudnya. ini. Tapi kita akan ngebahas clickbait, lumayan dapat views banyak kan nanti, insya Allah. Pada kesempatan kali ini mungkin teman-teman boleh nih di sharing terkait migrant worker dan khususnya minum susu dan makan ikan tuh apa sih, boleh dikasih tahu dan Definisi dulu kali ya, definisi Res. terkait migrant worker ini apa? Nah, berubah sih, Mbak. Oke, apa sih? Kalian mau lihat apa di migrant worker itu kan kalau nggak salah skillnya beda-beda. Nah, yang kalian mau lihat apa? Migrant worker yang mana? Oke, mungkin kebetulan banget di SDJ Batch 5 ini kita tema besarnya adalah tentang remitansi dan pekerja migran ya. Oke, mungkin kayak kalau pekerja migran sendiri itu adalah mereka yang bekerja di luar negeri dan mendapatkan upah dari luar negeri. Terus mereka juga kayak mereka tuh berkontribusi gitu ke negara tujuan mereka untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, dan untuk negara asal sendiri mereka membawa pulang keterampilan yang didapat dari negara asal dari negara di mana mereka bekerja gitu. Pahlawan devisa. Iya, pahlawan devisa. Penyumbang ya. Iya, penyumbang devisa. Pahlawan Oke, devisa. mungkin kalau di kelompok kita sendiri, di kelompok 4 ini kita fokusnya adalah kepada semi skill migrant worker. Oke. semi gitu. skill. Jadi sebenarnya dia terampil tapi yang semi ya. Iya, yang semi. Berarti bukan yang masuk ke rumah-rumah gitu, bukan Iya, kan? bukan yang seperti yang dibayangkan teman-teman terkait migrant worker ya, penelitian kita. Iya, benar-benar. Jadi ini lebih mereka yang masuk ke industri atau bekerja di luar negeri gitu ya, Iya, masuk ke company-company gitu kan. Betul. Oke, itu yang mau dilihat ya di unit analisanya itu. Iya, betul sekali. Betul sekali. Nah, kebetulan juga nanti kita kalau misalkan berkarir di luar negeri, kita juga akan termasuk semi skill ya teman-teman, masuk ke company juga kalau mau berkarir di luar Betul, negeri. betul. Jadi gak menutup kemungkinan ya seperti biasa Mbak, anak-anak UI kan pengennya lebih terus buat berkarir. Dan kebetulan karena isu kita ini yang kita angkat, nanti kita akan menjadi isu yang kita analisis juga teman-teman sebagai objeknya gitu. Nah kalau aku penasaran deh, untuk sebelum ke pertanyaan selanjutnya Mbak, dulu pernah gak sih kepikiran buat jadi migrant worker gitu? Boleh nih teman-teman semuanya bercerita gitu. Kalau yang semi skill sih waktu dulu ya, itu karena isu globalisasi itu belum, kayaknya Sekencang itu ya, Mbak? belum sekencang ini sekarang. Kayaknya nggak kepikiran Nggak deh, kepikiran. Res. Mungkin agak beda sama konteks sekarang kali ya. Jadi waktu itu ya kalau sudah selesai ya kerja di Indonesia gitu.
Oke, mungkin karena sosial media waktu itu belum semasif sekarang ya, jadi kayak belum ada apa ya gambaran tentang kerja di luar negeri gitu ya. Oke, itu kan kalau pandangan dari Mbak Nat nih. Coba kalau kita tanyakan kepada Gen Z sebelah ini, boleh banget ada nggak pernah kepikiran terkait pengen berkarya di luar negeri gitu sebagai pekerja karir gitu? Oke, mungkin Firna boleh. Boleh duluan Mbaknya sebelah sini. Kalau dari aku jujur aku pengen banget malah kerja di luar negeri gitu ya. Kayak ini boleh nggak ya? Kayak di Indonesia tuh kan bosen aja gitu kayak pengen keluar. Makanya aku juga cerita ke teman-teman kayak pengen deh kerja ke luar negeri gitu, main-main sambil kayak traveling gitu loh. Bener-bener kayak pengen banget keliling dunia gitu. Kayak bener-bener apa sih perbedaan budayanya terus menarik ya. Menarik sih. Kayak di Indonesia tuh sebenarnya juga banyak ya budayanya gitu. Aku juga tertarik juga sebenarnya kerja di Indonesia, tapi yang kayak muter gitu, yang keliling Indonesia gitu. Nomaden ya. Nomaden benar yang kayak benar tertarik banget yang gue. Aku nggak bisa yang kayak corporate banget yang kayak di kantor gitu yang kayak duduk aja depan monoton komputer gitu nggak suka ya. Aku benar-benar pengen keluar, terus bener-bener pengen banget jadi migrant worker, tapi sampai skill kalau bisa ke atas juga ya. Kalau bisa ya. Menuju high skill. Oke, kalau dari Mbak yang sebelah sana boleh? Gimana Akila? Kayak kalau aku sendiri ya aku jujur kepikiran sih buat kerja di luar negeri, jadi migrant worker lah ya. Soalnya kalau dari latar belakang aku sendiri ilmu kesejahteraan sosial kan itu prospek kerjanya bakal jadi pekerja sosial kan. Nah setelah aku cari-cari ternyata pekerjaan sosial itu di Indonesia belum terlalu dikenal gitu. Dan dikenalnya tuh di luar negeri lebih udah bagus gitu prospek kerjanya. Jadi kayak aku ingin melihat bagaimana sih mereka bekerja sebagai pekerja sosial yang di negara yang udah mendukung pekerja sosial itu sendiri gitu sih. Oke, baik, mulia ya. Ilmunya tuh ditanggung jawabin gitu sebagai di pekerja Indonesia sosial. tuh juga pekerja sosial tuh masih di underestimate gitu ya. Betul. Dipandang sebelah mata lah ya. Iya, kayak nggak ada perannya, kayak ibaratnya kayak orang-orang tuh kayak mikir ngapain sih ngabisin duit cuma buat jadi pekerja sosial gitu kan. Dan kayak pandangan itu masih pekerja sosial adalah orang yang kerja di panti itu aja. Bener. Padahal mah nggak sesempit itu ya terkait pekerja sosial ini. Nah, kalau Reza gimana? Waduh, nggak usah ditanya juga nih. Nah, kalau aku kebetulan juga sama kayak teman-teman yang lainnya kepikiran buat kerja di international corporate juga salah satu wishlist. Kayak boleh banget kalau misalkan McKinsey, BCG nonton ini tolong hire saya. Boleh gak nih ngomong kayak gini tapi tolong hire saya. Dan emang udah kepikiran sih buat berkarir di luar negeri khususnya di corporate yang emang karena aku kayak sosial lebih ke arah consulting atau terkait policy, aku pengennya kesana sih terkait si kasus yang aku akan ambil atau berkarirnya di luar negeri itu sih. Tapi menarik ya Res, itu bicara profil. Profil lulusan sebenarnya apa yang Reza sebut tadi. Nah kalau internasional tuh kan sebumi. Ini kalau migran ada negara tujuan nggak? Biasanya kemana? Oke. Kalau migrant worker mungkin boleh dijawab oleh mbak-mbaknya, ada negara tujuan enggak? Oke, mungkin kalau migrant worker sendiri itu mereka banyaknya ke Hong Kong. Yang pertama adalah Hong Kong, yang kedua mereka ke Taiwan. Yang ketiga mereka ke Malaysia. Yang keempat Jepang, dan yang kelima bukan terakhir sih, cuma ngambilnya 5 besar aja. Banyak ya kalau Yang keempat Jepang dan yang kelima itu Singapura. Gitu. Jadi mereka banyaknya negara tujuan mereka ke situ sih. Berarti ada negara tujuan ya terkait si migrant worker ini, Mbak. Jadi kalian akan ngambil di negara yang memang jadi tujuannya migrant worker kan? Iya, pasti sih. Malaysia. Karena salah satu korporat pasti ada cabang di negara tadi yang disebutin Akilah kan, terkait company-company yang mana aja sih gitu. Nah, berhubung juga nih Mbak, tadi kan udah ada nih omongan minum sesudah ikan. Nah, itu masih teman-teman di rumah tuh masih apa sih hubungannya gitu kan? Mungkin kita ke next pertanyaan kali ya.
Nah, ternyata menu dan makan ikan itu bukan politik ya teman-teman, bukan Iya hubungan benar. kesehatan, tapi terkait gizi pekerja migran nih. Kita akan ngomongin gizi terkait pekerja migran yang migrant worker bekerja di negara tujuannya tuh Mbak. Nah mungkin boleh langsung di sharing atau teman-teman Apa yang kamu iya. tahu soal gizi? Kenapa sih kita harus ngebahas gizi pekerja migran gitu? Pernah gak sih teman-teman mungkin kepikiran kayak memperhatikan mungkin pekerja migran tuh kayak orang mikirnya kayak orang kenapa kerja di luar negeri gitu? Duit. Karena di sana kesempatan kerjanya lebih tinggi, terus dapat duit segala macam. Tapi pernah kepikiran gak sih kesejahteraan pekerja migran itu kayak gimana gitu? Kayak gimana mereka makannya gitu? Terus bagaimana kebutuhan nutrisinya, gizinya tuh terpenuhi apa enggak gitu? Pernah kepikiran gak sih kayak dari sini? Penelitian ini tuh karena kita membahas gizi pekerja migran ini, kita mau di sini mengulik nih kayak gimana sih para pekerja migran ini tuh memenuhi gizi-gizinya gitu. Karena ternyata banyak loh, nih dari hasil searchingnya dari Google nih gitu, searching kayak ternyata banyak pekerja-pekerja migran ini yang kayak nutrisinya tuh tidak tercukupi gitu, tidak terpenuhi gitu. Kayak mereka makannya juga karena makannya tuh karena kan mereka yang semi skill ya, kita ngomongin semi skill ya. Para pekerja migran yang semi skill ini kan bekerja di bawah perusahaan gitu ya, di bawah kantor lah ibaratnya gitu. Jadi mereka tuh tergantung makanan tuh biasanya bergantung ke dikasih sama orang kantor ini gitu. Maksudnya dari bos-bosnya gitu, atau mungkin dari kayak perusahaan ini ngasih makan siang misalnya gitu. Nah jadi tuh kadang makan siang yang dikasih tuh standar gitu, maksudnya tidak memenuhi kayak Pas Sehat 5 Sempurna, atau ada yang terbaru apa? Isi piringku gitu. Apa sih isi piringku? Waduh, Iya benar tuh. Apa tuh? Isi piringku itu apa ya? Pengganti dari 4 Sehat 5 Sempurna, karena 4 Sehat 5 Sempurna itu kayak dinilai ternyata gizinya belum seimbang. Nah, di isi piringku ini dia gizinya lebih seimbang lagi karena kalau nggak salah ya karbohidrat sama protein sama sayurnya itu dia setara porsinya, sama karbohidrat dan vitaminnya kayak buah-buahan itu juga dipertimbangkan sedemikian rupa gitu. Menarik ya. Menarik sih, baru tahu yang Mbak terkait isi piringku ini. Nah, berarti iya sih Mbak, bener, terkait si penelitian ini tuh emang menarik banget ya. Apalagi konteksnya adalah migran yang semi skill, karena yang kita temuin kan banyaknya terkait gizi tuh low skill, yang benar-benar pekerja migran yang nekat atau yang lain. Tapi yang di ini tuh yang di semi skill ini tuh benar-benar penelitian baru yang mungkin kita akan lebih eksploratif terkait hasil penelitian yang akan kita gali gitu. Nah, kalau misalkan menurut Mbak sendiri, kira-kira gizi pekerja migran tuh udah tercukupi belum sih Mbak, yang Mbak tahu? Yang aku tahu sih gini, Res. Namanya pekerja migran pasti irit. Iya betul, bener sih. betul. Ya kan? Iya, yes. Jadi waktu dia ke supermarket, itu dia mencoba membeli bahan-bahan yang kenyang buat dia. Ini asumsi ya, Iya. hipotesa awal gue kayak gitu. Tadi ngambil data kan di sana kan, kita lihat gimana mereka mikir gizi. Nah biasanya yang penting kenyang. Betul, Iya sih, betul. Nah kalau kenyang itu karbohidrat. Iya betul. Kalau cuman karbohidrat, gizinya nggak kepenuhan. Iya sih. Gitu, itu yang hipotesa kita awal gitu. Tapi ya kita nggak tahu ya, semi skill worker di sana kayak apa, apakah seperti itu atau bukan gitu. Kita lihat nanti. Tapi dugaan awal kayak gitu. Karena mereka mau ngirit supaya uangnya itu nanti bisa dikirim ke tanah air. Bener Buat sih, keluarga gitu tanggung ya. jawab. Jadi mereka pahlawan devisa, Keluarga, iya, benar. Kamu juga pahlawan kan? Harus Mati-matian. berkorban Iya, ya. ada berkorban diri Betul. sendiri. Padahal ini cukup jadi masalah yang ironis ya Mbak, Betul, karena betul. sebenarnya mereka udah berpenghasilan yang harusnya mencukupi kebutuhan betul, gizinya, kan betul. bukan mahasiswa yang kayak ngekos lagi yang aduh belum ada penghasilan, ngepas banget nih makan pakai mie tambah nasi aja udah alhamdulillah gitu. Mahasiswa banget. Iya, mahasiswa banget, hidup mahasiswa ngekos Mbak terutama. Nah, bukan yang pulang mah enak ya makannya. Nah itu cukup ironis sih Mbak, karena mereka nggak harus berpenghasilan yang bisa mencukupi kebutuhan gizinya, malah nggak tercukupi karena si ngirit tersebut. Menarik, Betul Res. sekali. Itu kritisnya. Iya. Iya. Nanti kita akan bahas juga tentang apa, Res?
setelah ini? Setelah ini kebetulan lupa. Kita bisa gizi pekerja migran. Kita kan bahas ini, tapi mungkin tidak dengan Firna dan Akila. Kita punya tamu lain. Narasumber lain yang bisa memberikan sharing terkait isu ini ya Mbak, khususnya di bagian gizi pekerja migran dan keluarga. Tunggu ya teman-teman ya. Thank you. Dah. Ja, kita akan masuk ke episode yang berikutnya. Ini ada pertanyaan yang mau dijawab ya. Yang tadi kita udah mention ya Mbak. Betul, cuman kayaknya kita punya tamu-tamu yang baru. Narasumber berbeda ya Mbak. Kalau narasumber yang beda. Tiba-tiba ganti nih berarti beda orang. Tapi kita mungkin kenalan kali ya Mbak sama narasumber baru ini sama Mbak yang sebelah sana. Mbak yang ketiga berarti ya. Mbak yang ketiga ganti nih mbaknya di sini. Oke, kenalan dulu. Halo, aku Vienna. Aku juga dari Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2021 dan sama kita semua di semester 7 gitu. Oke, thank you Vienna. Thank you Vienna. Boleh mas-masnya? Iya. Mungkin ini narasumber mas yang pertama ya. Betul, karena kemarin cuma 2 orang gitu. Gantian terus nih. Bener ya. Kenal teman-teman semua, kenalin aku Krismanta Surbakti. Aku juga dari Kesos. Kebetulan ikut SDG ya. Batch 5 ini sangat bersyukur sekali dan sangat menyenangkan pastinya. Ya kebetulan aku juga sama teman-teman yang lain dari angkatan 2021. Terima kasih. Seru banget nih narasumbernya baru ya Mbak. Baru dibanding sama teman-teman yang lain tuh kayak wah ternyata ada narasumber yang akan bisa sharing terkait migrant worker di fokus isu yang lainnya gitu. Karena mereka mau jawab yang beda kan gitu. Betul. Pengen tahu sih gimana sih sudut pandang mereka terkait isu ini gitu. Oke Mbak, yang udah kita mention juga terkait gizi pekerja migran dan keluarga. Gimana nih? Siapa yang mau Siapa jawab? mau jawab nih terkait? Oke, kalau tadi kan yang dijawab sama Mbak Firna tentang gizi pekerja migran aja ya. Terus juga Mbak Nadia juga udah jelasin kayak iya pekerja migran tuh kemungkinan ngirit gitu ya karena untuk dikirim ke keluarganya. Nah ini juga berhubungan sih yang aku rasa ya kayaknya emang pekerja migran ini alasan utama juga untuk salah satu alasan utama untuk bekerja di luar negeri itu ya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarganya juga gitu. Makanya dilihat dari kayak sulitnya bekerja di sini atau untuk memenuhi dirinya sendiri dan keluarga akhirnya bekerja di luar negeri. Itu sih pandangan aku. Jadi kayaknya emang bekerja migran ini menjadi migran salah satu solusi lah untuk pemenuhan gizi dirinya dan keluarga itu. Kira-kira kalau keluarga gizinya kepenuhan nggak, Vin? Penting sih, penting banget buat keluarga apalagi anak kali ya untuk pekerja migran yang punya anak gitu, yang mungkin kalau yang single kayak kita kan tadi udah ngebahas kayak kita juga mau nih jadi pekerja migran tapi kan mungkin tanggung jawabnya baru ke diri sendiri. Nah untuk pekerja migran apalagi yang semi skilled itu yang aku lihat-lihat juga ya kebanyakan juga sudah berkeluarga dan emang dikirim keluar gitu untuk bekerja mencari rezeki lah di luar negeri gitu. Nah itu untuk pemenuhan gizi keluarganya anak-anak gitu yang apalagi kebutuhan gizi anak kan penting ya untuk pertumbuhan dan untuk ya inilah generasi bangsa selanjutnya gitu. Betul. Iya sih. Berarti nih Za, kalau ngomong semi skill worker ini ada 2 nih. Nanti mungkin jadi PR kita juga untuk putuskan yang bawa keluarga sama yang dia rantau. Oh iya benar-benar. Itu harus dipikirkan. Kan kayak kalian nggak bawa keluarga nih. Iya. Berarti kalau ngomong gizi, ya udah keluarganya kan yang ikut itu sesuai gizi di sana. Iya benar-benar. Tapi kalau terpisah, satu misalnya di Malaysia, satu di Indonesia, berarti gizinya ikut gizinya Indonesia. Jadi kalau pembicara sebenarnya ngomong isi piringku, itu mungkin untuk yang rantau kali iya, ya. benar. Oh, Beda sama yang berkeluarga ya Mbak.
Tapi betul. ini some kind gambling juga gak sih Mbak? Kayak misalkan mereka tuh buat yang udah berkeluarga nih Mbak. Satu sisi dia untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, tapi satu sisi juga harus memikirkan keluarganya. Jadinya tuh pilihan, bukan suatu opsi yang emang harus dilakukan dua-duanya. Kayak satu sisi kayak oke, gizi gue harus terpenuhi, tapi satu sisi juga kayak gue juga punya keluarga. Jadi gue harus memilih nih gizi yang mana, karena seperti yang teman-teman tahu, makan gizi itu kan nggak murah ya. Maksudnya kayak cukup gak bisa bilang mahal juga sih, tapi cukup adalah Iya, harga gitu. Gue inget gue pernah diet ya tahun lalu. Makannya cuma sayur sama daging. Gak ada nasinya, jadi gak ada karbohidratnya gitu. Itu jauh lebih mahal. Iya, harga sayur kita. mahal loh. Nah itu makanya sempat aku tanyain Mbak, kayak jadinya mereka tuh gambling gak sih, atau memilih sesuatu yang sebenarnya itu bukan pilihan yang harus memenuhi, itu harus sebuah kebutuhan yang emang harus mereka penuhi, tapi jadinya suatu pilihan gitu. Nah itu makanya kita meneliti ini buat cari tahu nih sebenarnya kenapa sih mereka pemenuhan gizinya kayak gini gitu Mbak. Iya, benar. Harusnya memang nggak perlu dipilih ya, udah Harusnya bisa dibutuhin dua-duanya gitu. ya. Harus Jadi dipenuhi yang- kebutuhannya. Benar kebutuhan sih. gizi betul. Tapi saya sangat setuju sih Mbak, kalau semisal anak bukan anak sih, lebih ke warga yang bekerja di luar negeri itu, mereka lebih memilih untuk ngirit gitu. Boro-boro untuk mikirin gizi, untuk makan mereka aja kadang susah gitu. Karena nyarinya gitu. Gimana ngepres banget nih makan harus segini Soalnya gitu. saya punya keluarga gitu ya, dia bekerja di luar negeri. Memang bukan di semi skill, tapi ya bisa dikatakan sebagai pekerja luar negeri gitu. Nah pada waktu itu gajinya memang secara nominal memang lebih tinggi di luar negeri, itu sudah pasti kan kalau kita lihat berdasarkan apa yang kita lihat di Indonesia juga. UMR-nya Iya, UMR-nya lebih tinggi. Cuman tinggi dia. memang ya sebagai concernnya mereka juga di luar negeri otomatis ya pengeluarannya juga lebih besar gitu. Nah mereka, keluarga saya ini sering mengirim uang, ya dia hanya mengambil nggak sampai 1/4 gitu. Dia hanya mengambil untuk Makan apa di sana? saya masih bisa makan roti, saya bisa masih apa segala macam gitu. Jadi iya. oh my god, sisanya dikirim ke keluarga gitu. Di keluarga sendiri juga nggak tahu memanfaatkannya seperti apa. Nggak hanya untuk gizi, banyak misal apalagi keluarga Batak seperti saya banyak anak gitu ya. Iya banyak. Pokoknya satu meja nggak bisa cuma satu lauk kan. Iya. Karena memang orang di rumah itu banyak gitu. Iya, Karena iya. orang Batak terkenal kan, orangnya harus banyak gitu, keturunannya banyak gitu. Apalagi belum ketemu laki-laki gitu, harus banyak. Nah, jadi keperluan yang anak-anak yang lain ini jadi harus dipenuhi semua Iya, gitu. benar. Jadi lebih baik makan aja dulu daripada gizi terpenuhi gitu. begitu. Lebih Benar sih, sakit benar. nggak makan daripada gizinya. Iya, Iya, pokoknya nggak jadi kayak terpenuhi pemenuhan gitu. gizi tuh ya Menjadi- agak ntar lah yang Iya, penting yang dulu di belakangin tadi gitu ya. Padahal Iya, efek dari pemenuhan gizi ini tuh sangat amat krusial dan Iya, nanti akan betul, mengimpact betul. di saat masa-masa dewasa masa akhir depan gitu ya Mbak. gitu. Malah ngefeknya tuh nanti di sana. Gue dengerin tuh kemarin ada seorang dokter Iya, di Mbak. TikTok. Dia bilang gini, sehat nggak sih makan mie instan? Nggak apa-apa, mie instannya nggak apa-apa, tapi nggak ada gizinya. Iya benar. Jadi sih. dia cuman karbohidrat. Tapi kalau mie instannya ada telurnya, ada sawinya, Iya, ada kornetnya, ada kejunya, gizinya nambah. Karena kan orang-orang taunya wah mie instan tuh bahaya gitu. Iya, mici. Padahal Padahal emang dia- enggak ya Mbak. Enggak. Sebagai makanan ya, kalau bahaya kan jadi makanan dong. Gimana sih? Iya benar-benar juga. Logikanya nggak salah. Betul. Jadi mie instan itu nggak bahaya sebenarnya, tapi ya tadi ya harus ada gizi yang cukup di situ. Nah, pekerja migran ke situ atau enggak? Jangan-jangan Iya. cuma karbohidrat. Bener, iya sih Mbak. Tapi kita juga bingung ya kenapa mie instan enak banget dan itu jadinya Waduh, dan fun pengen fact itu jadinya itu makanan opsi pekerja migran yang kayak emang ya udahlah punya budget segini dan akhirnya memutuskan ya baik lagi yang karena instan dan cepat karena pace waktu kerjanya Iya. juga Oh cepat. iya, benar, Jadi benar. makanan instan dan salah satunya mie instan Iya, ini yang gitu. cepat kenyang, Iya, terjangkau cepat lagi. kenyang, terjangkau. Iya tuh Iya, memenuhi semua. Murah, ya benar iya, juga ya. Jadi bisa makan mie instan tiap hari bahkan dan yang kita tahu juga yang kayak di film-film ya nggak cuma di film-film sih, kayak kenyataannya juga ya kayak gitu kan. Jadi Iya. mie instan jadi salah satu opsi yang padahal pasti ya teman-teman tahu karena pekerja migran juga di sana ngerantau dan kebutuhannya juga nggak apa sebanyak yang kalau mereka di rumah sendiri
pasti makannya mie, nggak pasti saya mungkin mie instan doang tanpa telur, tanpa sawi dan lain-lain gitu. Bahkan mungkin dibawa dari negara asal ke negara untuk biar kerja murah juga ya. mie instan, Mbak. murah lagi. Iya, Jadi kadang kebetulan ngestok gitu. teman saya juga yang ke luar negeri bawanya mie itu dari Indonesia gitu. Iya, makan rendang gitu kan. Mie instan Dan rendang bukan rendang kebetulan Mie gitu. instan ya, jadinya. Tapi balik lagi ke yang cerita Chris tadi, emang cukup jadi apa ya, kayak kita langsung dek gitu ya, kayak mereka dia yang bekerja yang harusnya bisa memenuhi kebutuhan dia sendiri, jadi karena keinget keluarga dan emang tuntutan kebutuhan dari keluarganya banyak, jadi menyerahkan itu semua ke keluarga dan sementara itu ya dugaan kita Dugaan ya. dugaan kita. makanya menarik kan ya untuk kita nanti teliti lebih lanjut waktu kita udah ngumpulin data kira-kira emang gitu nggak sih pemikirannya pekerja migran yang di Malaysia gitu ya, apakah memikirkan gizi keluarga juga. Wah jatuh. Iya betul, aduh. Iya, terus kayak gimana sih pemenuhan gizi di sana gitu, atau kayak nanti mungkin setelah kita pasti lagi ini kita pekerja migran yang bawa keluarga apa enggak ya gitu. Kita harus teliti lebih lanjut lagi gimana kayak pemikirannya atau pandangan para pekerja migran ini gitu. Betul. Namanya juga rancangan ya. Iya, Dari namanya sini juga kita rancangan. menduga. Tapi nanti sampai sana mungkin ketemu datanya kita bisa lihat. Iya, betul, Ya betul. Oke. Pertanyaan berikutnya, Res. Oke, nah pertanyaan berikutnya juga akan nyambung Mbak terkait si gizi-gizi pekerja dan keluarga ini. Nah, ini lebih spesifik lagi pertanyaan terkait bagaimana sih pandangan PMI terhadap kondisi gizi di Indonesia dan peran on the job training PMI untuk mendukung kebijakan gizi Indonesia. Nah, mungkin ada yang bisa mau sharing terkait pertanyaan ini, pandangannya gimana? Mungkin ini sangat menarik ya untuk dibahas ya. Saya punya pandangan sendiri. Kalau berbicara tentang pandangan PMI sendiri terhadap kondisi gizi ya. PMI itu apa sih, Kres? Nah, coba PMI itu pekerja di rumah belum tahu Palang Merah Indonesia bukan. bukan Palang Merah Indonesia. Apa itu PMI? Nah, PMI itu pekerja migran Indonesia. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa itu adalah orang-orang yang bekerja di luar negeri. Nah, jadi kalau berbicara tentang pandangan PMI terhadap kondisi gizi di Indonesia ya, seperti yang kita bilang sebelumnya nih, kalau semisalnya PMI ini bekerja ke luar negeri dengan alasan adalah ekonomi gitu. Boro-boro mikirin tentang gizi gitu. Mereka pasti fokus ke ekonominya. Apalagi kita berbicara tentang PMI yang same skill. Nah, itu udah pasti kalau semisal dia di high skill itu karir secara pendidikan juga udah pasti tinggi gitu. Jadi mereka langsung memperhatikan detail-detail kebutuhan mereka, terutama gizi gitu. Tapi kalau same skill itu mereka hanya fokus ke ekonominya, bagaimana ekonomi mereka bisa meningkat, apalagi punya keluarga di Indonesia contohnya kayak tadi ya. Mereka fokusnya ke bagaimana nih keluargaku bisa mendapatkan kebutuhan tentunya dengan punya uang gitu. Nah, kalau semisal pandangannya tentang gizi menurutku kalau dipersenkan sih nggak nyampe 50% mereka memandang ke gizi gitu. Karena berdasarkan data yang kita baca juga alasan mereka ke ekonomi gitu. Nah, ekonomi memang bener gitu. Adanya seperti itu. Nah, itulah kenapa kita ingin meneliti itu gitu. Apakah benar-benar hanya di bagian dari ekonomi itu terkandung kebutuhan gizi di sana. Mereka memikirkan kebutuhan gizi di sana. Setuju. Kalau semisal enggak berarti ya inilah peran kita sebagai mahasiswa menekankan itu, karena itu bukan sebuah pilihan kayak yang tadi. Kita harus memberikan kebutuhan itu gitu. Jadi kalau semisal bertanya tentang pandangannya ya menurut saya belum terlalu memandang ke gizinya sih gitu. Ya benar loh, Kres. Iya. Makanya kalian pakai SDG ya, masuk ke SDG. Benar. Karena itulah tujuannya. Itu tujuannya emang kita mau tahu ya Lebih ke lanjut. ekonomi. Nah, aku mau tambahin, Res. Jadi biasanya dari podcast kemarin pengelola yang batch 1 bilang akademik sendiri nggak sih sama non akademik gitu kan? Ternyata di SDG ini bisa jadi satu. Jadi apa yang kalian pelajari di kelas itu dipakai waktu cari data. Benar. Jadi kalau di luaran teman-teman takut ini jangan-jangan nggak butuh kuliah, nggak butuh belajar untuk praktek. Salah.
benar Mbak. Saya sangat setuju dengan statementnya. Iya kan? Karena buat apa kita belajar doang, tapi kalau nggak Iya, ada tapi nggak praktek benernya dijalanin gimana ya. ya kita bisa implementasiin Kita apa juga gitu. jadi nggak tahu benar Betul. salahnya ya. Kalian kan akan pakai James Baker Iya, kalau betul. nggak salah. Jadi kita akan melihat kognisi framework daripada pekerja Iya, migran itu. Jadi teorinya memang mendukung daripada nanti ya temuannya ya sama si James Dan Baker, Baker. atau kita kritik dari James Baker itu hal lain. Oke. Kau Betul. pikir gitu. Lalu kalau on the job training ada efeknya nggak sih, Chris? Kalau kita lihat-lihat ya Mbak ya, kalau secara langsung, kalau melihat PMI yang memiliki on the job training di luar negeri gitu berdasarkan pekerjaannya, kalau dikaitkan dengan kegiatan gizi Indonesia menurut saya ada kaitannya, cuman nggak sebesar yang kita lihat secara langsung gitu dampaknya gitu. Mungkin kayak lebih kalau misal di luar negeri kan otomatis pandangan terhadap suatu hal itu semakin tinggi dan pendidikan yang harus kita dapatkan itu semakin tinggi mengenai pekerjaan kita. Contohnya saja di suatu company dalam membuat satu program. Nah otomatis ya kita membuat program itu berdasarkan acuan-acuan pendidikan yang tinggi itu. Jadi kalau misal kita bawa ke Indonesia membuat program di Indonesia tentang gizi, nah itu akan sangat berpengaruh Mbak. Betul. Jadi sangat mendukung tentang perjalanan program gizi di Indonesia gitu. Jadi sangat ya dampaknya mungkin nggak secara langsung, tapi bakalan berdampak besar gitu. Kalau dari saya memandangnya seperti itu. Jadi ada kontribusinya, Iya, kontribusinya gitu betul. ya. Karena kalau ngomongin terkait gizi juga tuh bukan hal yang mudah buat yang langsung ditebalikan kayak menyukseskan gizi tuh cepet ya Mbak, karena prosesnya tuh lama banget, belum kayak sosialisasinya, terus kayak dan apalagi gizi itu kan terkaitan sama makan yang dimana kebutuhannya tuh makan idealnya 2 sampai 3 kali sehari. Suatu yang impossible kalau misalkan secepat itu buat diubahnya, apalagi migrant worker yang posisinya di luar negeri gitu, yang di Indonesia aja masih belum bisa dapat disukseskan, apalagi pekerja migran gitu yang di luar negeri butuh waktu dan akan sangat lama juga gitu Mbak. Betul, Ras. Tapi gimana datanya? Mungkin nanti next ya episode kalian bawa oleh-oleh soal itu. Karena kita nggak liburan di Malaysia tapi kita bekerja. Benar, kita meneliti untuk si penelitian ini gitu. Oke, so kita akan ke episode berikutnya, mereka akan share juga pembicara yang tadi juga ya, Iya Ren? betul. Soal metode, teori, dan tentu oleh-oleh dari sana. Thank you ya, sampai jumpa, dah.